Everton baru saja menggelar uji coba di stadion baru mereka, yang megah di Bramley Moor, pada 17 Februari tahun 2025. Tim U18 Everton menghadapi tim U18 Wigan Athletic dalam pertandingan persahabatan yang dihadiri oleh sekitar 10.000 penonton. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Wigan, dengan gol pertama dicetak oleh Harrison Rimmer dari Wigan pada menit ke-12. Menariknya, Rimmer adalah pendukung Liverpool dan merayakan golnya dengan mengangkat 6 jari, merujuk pada 6 gelar Liga Champions yang dimiliki Liverpool. Stadion baru ini memiliki kapasitas 52.888 kursi dan dibangun dengan biaya hampir 800 juta pound Inggris. Selain menjadi markas baru Everton, stadion ini juga akan menjadi salah satu venue untuk Euro tahun 2028. Uji coba ini merupakan bagian dari serangkaian acara yang direncanakan sebelum Everton resmi pindah dari Goodison Park pada musim depan. Acara uji coba berikutnya dijadwalkan dengan kapasitas 25.000 penonton, diikuti oleh acara dengan kapasitas penuh pada tanggal yang belum ditentukan. Lamine Yamal, pemain muda berbakat asal Spanyol, telah mencapai tonggak luar biasa dengan mencatatkan 100 penampilan profesional. Pada usia 17 tahun, ia telah tampil dalam 83 pertandingan untuk FC Barcelona dan 17 pertandingan untuk tim nasional Spanyol. Sejak debutnya pada April tahun 2023, Yamal telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 18 gol dan memberikan 18 assist untuk Barcelona, serta 3 gol dan 8 assist untuk timnas Spanyol. Prestasinya termasuk memenangkan La Liga dan kejuaraan Eropa, serta meraih penghargaan individu seperti Golden Boy dan trofi Copa. Pencapaian ini menempatkan Yamal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, dengan potensi untuk menjadi bintang masa depan baik di level klub maupun internasional. Shandong Taishan FC, klub sepak bola asal Tiongkok, telah resmi mundur dari AFC Champions League Elite 2024-25 setelah gagal hadir dalam pertandingan melawan Ulsan HD di Korea Selatan pada 19 Februari tahun 2025. Dalam pernyataan resmi, Shandong Taishan menyebutkan bahwa karena ketidaknyamanan fisik yang serius pada beberapa pemain, dan setelah evaluasi oleh tim medis, para pemain tidak dapat membentuk tim untuk berpartisipasi dalam pertandingan melawan Ulsan HD. Keputusan mendadak ini memengaruhi struktur kompetisi, terutama bagi tim-tim yang berada dalam grup yang sama dengan Shandong Taishan. Misalnya, Johor Darul Ta'zim JDT dari Malaysia, yang sebelumnya berada di posisi keempat grup dengan 14 poin. Kini dipastikan lolos ke babak 16 besar, tanpa harus bertanding melawan Shandong Taishan. Meskipun Shandong Taishan menyatakan bahwa mundurnya mereka disebabkan oleh masalah kesehatan pemain, beberapa spekulasi muncul mengenai kemungkinan faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut. Salah satunya terkait insiden sebelumnya di mana beberapa supporter Shandong Taishan dituduh menampilkan gambar tokoh politik kontroversial yang dapat memicu ketegangan diplomatik. FC Bayern München merayakan ulang tahun ke-125 dengan meluncurkan jersey edisi spesial yang dirancang oleh Adidas. Jersey ini menampilkan warna merah tradisional dengan aksen emas yang elegan, mencerminkan sejarah dan prestasi klub. Desain jersey ini terinspirasi dari 3 stadion utama yang menjadi rumah bagi Bayern: Jernwalder Stadion, Olympiastadion, dan Allianz Arena. Logo trefoil dari Adidas Originals menghiasi bagian dada kiri. Menggantikan 3 garis tas Adidas memberikan sentuhan klasik pada tampilan modern. Sebagai penghormatan kepada Franz Beckenbauer, nomor legendaris 5 yang dikenakan oleh Der Kaiser kini didedikasikan khusus pada jersey ini dan tersedia untuk dibeli untuk pertama kalinya. Jersey edisi spesial ini akan dikenakan oleh tim pria Bayern
pada pertandingan kandang melawan VfL Bochum di Allianz Arena pada 8 Maret tahun 2025 dan oleh tim wanita saat melawan VfL Wolfsburg pada 14 Maret tahun 2025. Manchester United telah menunjukkan performa impresif di kompetisi antar klub Eropa musim ini, menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di fase grup Liga Eropa 2024-2025. Dengan 5 kemenangan dan 3 hasil imbang, mereka mengumpulkan 18 poin dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar tanpa mengalami kekalahan. Kemenangan terakhir mereka diraih dengan skor 2-0 atas FCSW di Bucharest, di mana Diogo Dalot dan Kobbie Mainoo menjadi pencetak gol. Meskipun demikian, kemenangan ini juga membawa tantangan baru, karena mereka akan menghadapi lawan yang lebih kuat di babak berikutnya, seperti Real Sociedad, Galatasaray, AZ Alkmaar, atau Midtjylland. Keberhasilan Manchester United di Eropa kontras dengan performa mereka di Liga Inggris, di mana mereka mengalami penurunan signifikan dan terdampar di peringkat ke-12 klasemen. Nike telah merilis bola resmi Premier League terbaru untuk musim 202 April tahun 2025 yang akan digunakan mulai Februari tahun 2025 hingga akhir musim. Bola ini terinspirasi oleh desain ikonik Nike. Total 90 ROW yang digunakan pada musim 2004-2005 dan 20 Mei tahun 2006. Desain modern ini menampilkan dasar putih dengan aksen biru dan ungu, serta detail emas pada logo Premier League dan nama bola. Peluncuran bola ini juga menandai perayaan 25 tahun kemitraan Nike sebagai pemasok bola resmi Premier League. Bola ini pertama kali digunakan pada pertandingan antara Aston Villa dan Liverpool pada 19 Februari tahun 2025. Selain itu, Nike juga merilis versi High-Vis dari bola ini untuk digunakan selama bulan-bulan dengan pencahayaan rendah, seperti pada bulan Oktober hingga Februari. Versi High-Vis ini memiliki desain dengan latar belakang kuning cerah dan aksen ungu, dirancang untuk meningkatkan visibilitas di lapangan. Perlu dicatat bahwa musim 202 April tahun 2025 akan menjadi musim terakhir Nike sebagai pemasok bola resmi Premier League, karena Puma akan mengambil alih mulai musim 202 Mei tahun 2026. Jose Luis Munuera Montero, seorang wasit sepak bola Spanyol yang berkompetisi di La Liga dan terdaftar sebagai wasit FIFA sejak 2019, telah ditangguhkan dari penugasan pertandingan oleh Real Federación Española de Futbol (RFF) dan UEFA. Keputusan ini diambil menyusul penyelidikan mengenai potensi konflik kepentingan terkait dengan keterlibatannya dalam perusahaan Talentus Sports Speakers SL yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan La Liga, RFF, UEFA, dan klub-klub sepak bola. RFF telah mengonfirmasi bahwa Munuera Montero sedang berkolaborasi dalam penyelidikan dan menyediakan semua dokumentasi yang diminta. Selama proses ini, ia tidak akan ditugaskan untuk pertandingan apapun. Munuera Montero membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa Talentus Sports Speakers SL tidak pernah menerima pembayaran dari entitas olahraga manapun. Ia juga menyatakan niat untuk mengambil tindakan hukum terhadap media yang dianggapnya telah menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan mengenai dirinya. Sementara itu, Javier Tebas, Presiden La Liga, menyatakan bahwa Munuera Montero tidak memberikan layanan langsung kepada La Liga, UEFA, atau entitas lainnya. Namun, ia mengungkapkan ketidaknyamanan dengan fakta bahwa seorang individu yang memberikan layanan kepada La Liga memiliki hubungan bisnis dengan seorang wasit. Ederson, kiper Manchester City, telah mencatatkan 6 assist di Premier League, memecahkan rekor assist terbanyak oleh seorang kiper dalam sejarah kompetisi tersebut. Rekor ini tercapai setelah Ederson memberikan assist untuk gol pertama Omar Marmoush dalam pertandingan melawan Newcastle United pada 15 Februari tahun 2025. Dengan 6 assist,
Ederson melampaui Paul Robinson, yang sebelumnya memegang rekor dengan 5 assist. Selain itu, Ederson menjadi kiper pertama yang mencatatkan 3 assist dalam satu musim Premier League. Ole Romeni, penyerang berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Oxford United di Championship, kasta kedua Liga Inggris, telah resmi pindah federasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSS. Keputusan ini disetujui oleh FIFA pada 20 Februari tahun 2025, memungkinkan Romeni untuk membela tim nasional Indonesia. Proses perpindahan federasi dimulai setelah Romeni memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada 8 Februari tahun 2025 dengan statusnya sebagai WNI. Ia memenuhi syarat untuk mewakili timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Romeni sebelumnya telah tampil untuk timnas Belanda U15 dan U18. Namun pada November tahun 2024, ia memutuskan untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional. Dengan persetujuan FIFA, ia kini terikat untuk bermain bagi Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Kepindahan federasi ini membuka peluang bagi Romeni untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Debutnya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Babak 16 besar Liga Champions UEFA 2024-2025 telah ditentukan melalui undian yang berlangsung pada 21 Februari tahun 2025. Beberapa pertandingan menarik yang patut diperhatikan antara lain: Derby Madrid. Real Madrid akan berhadapan dengan rival sekota mereka, Atletico Madrid, dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit. PSG vs Liverpool, pertandingan antara dua klub besar Eropa. Ini diperkirakan akan menjadi laga yang sangat menarik, dengan kedua tim memiliki kekuatan serangan yang mumpuni. Arsenal vs PSV Eindhoven. Arsenal akan menghadapi PSV Eindhoven dengan peluang bagi Arsenal untuk melaju ke perempat final jika berhasil mengatasi lawan mereka. Bayern Munich vs Bayer Leverkusen. Pertandingan antara dua klub Jerman ini diprediksi akan menjadi laga yang ketat, dengan Bayern Munich diunggulkan sebagai favorit. Benfica vs Barcelona. Barcelona akan menghadapi Benfica dalam pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung menarik, dengan kedua tim memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa. Borussia Dortmund vs Lille. Dortmund akan berhadapan dengan Lille, dengan Dortmund diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya. Inter Milan vs Feyenoord. Inter Milan akan menghadapi Feyenoord, dengan Inter diharapkan dapat mengatasi lawan mereka dan melaju ke perempat final. Aston Villa vs Club Brugge. Aston Villa akan berhadapan dengan Club Brugge, dengan Aston Villa diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya. Pertandingan leg pertama dijadwalkan pada 4 dan 5 Maret tahun 2025. Sementara leg kedua akan berlangsung pada 11 dan 12 Maret tahun 2025. Babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025 telah ditentukan melalui undian yang berlangsung pada 21 Februari tahun 2025. Berikut adalah pasangan tim yang akan bertanding. Victoria Pelzi vs Lazio. Klub Italia, Lazio akan bertandang ke Ceko terlebih dahulu untuk menantang tim papan atas Liga Ceko, Victoria Pilsen. Ajax Amsterdam vs Eintracht Frankfurt. Ajax Amsterdam berhasil melaju ke babak 16 besar, meskipun kalah 2-1 dari Union Saint-Gilloise berkat kemenangan agregat 3-2. Mereka akan menghadapi Eintracht Frankfurt dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit. Real Sociedad vs Manchester United. AZ Alkmaar vs Tottenham Hotspur. Manchester United akan menghadapi Real Sociedad, sementara Tottenham Hotspur akan bertemu AZ Alkmaar. Kedua tim asal Inggris ini tengah berjuang di Premier League dan berharap sukses di Liga Eropa untuk memastikan kualifikasi Liga Champions musim depan. Fenerbahce vs Glasgow Rangers. Fenerbahce yang baru saja mengalahkan Anderlecht dengan agregat 5-2 akan bertemu Glasgow Rangers. Pertandingan ini diperkirakan akan menjadi laga yang menarik,
Mengingat kedua tim memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa. Bodo atau Glimt-Vies, Olympiakos. Klub Norwegia ini akan menjamu klub Yunani, FCSB Vies, lain. Olimpiku lain akan melawat ke Rumania terlebih dahulu, menghadapi tuan rumah, FCSB, AS Roma Vies, Athletic Bilbao. AS Roma, yang baru saja mengalahkan Porto 3-2 di leg kedua babak playoff, akan bertemu Athletic Bilbao. Roma berharap dapat melanjutkan performa positif mereka di kompetisi Eropa. Pertandingan leg pertama dijadwalkan pada 6 Maret tahun 2025 dan leg kedua pada 13 Maret tahun 2025. Babak 16 besar Liga Konferensi Eropa UCL 202 April tahun 2025 telah ditentukan melalui undian yang berlangsung pada 21 Februari tahun 2025. Berikut adalah pasangan tim yang akan bertanding. Chelsea vs Copenhagen. Chelsea, yang lolos langsung ke babak 16 besar sebagai tim teratas di fase Liga, akan menghadapi Copenhagen. Jika berhasil, mereka berpotensi bertemu dengan Molde atau Legia Warsaw di perempat final. Real Betis vs Vitria de Guimarães. Real Betis akan menjamu tamunya asal Portugal, Vitria de Guimarães. Panathinaikos vs Fiorentina. La Viola akan melawat ke Yunani untuk menghadapi Panathinaikos. Borak Banja Luka vs Rapid Wien. Klub Austri ini akan terbang ke Bosnia untuk menghadapi Borak Banja Luka. Pafos vs Djurgårdens IF. Klub asal Siprus ini akan kedatangan tamunya asal Swedia, Djurgårdens IF. Celje vs Lugano. Klub asuhan mantan pemain Liverpool ini akan menjamu tamunya asal Swiss, Lugano. Jagiellonia Białystok vs Cercle Brugge. Klub Polandia ini akan kedatangan tamu dari Belgia, Cercle Brugge. Molde vs Legia Warsawa. Klub Polandia ini akan bertandang ke markas klub Norwegia, Molde. Pertandingan leg pertama dijadwalkan pada 6 Maret tahun 2025. Dan leg kedua pada 13 Maret tahun 2025. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kepercayaan pemain terhadap metode dan taktiknya. Beberapa pemain dilaporkan mulai meragukan pendekatan Amorim, terutama setelah serangkaian hasil buruk yang menempatkan tim di posisi ke-15 klasemen Premier League. Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan keputusan Amorim untuk meminjamkan pemain kunci seperti Marcus Rashford, Anton, dan Terrell Malacia tanpa mendatangkan pengganti. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi jangka panjang klub dan dampaknya terhadap moral tim. Selain itu, kritik terhadap Amorim datang dari berbagai pihak, termasuk mantan pemain seperti Martin Keown dan Jamie Redknapp, yang mempertanyakan efektivitas taktiknya dan dampaknya terhadap kepercayaan pemain. Keown menyarankan bahwa Amorim mungkin telah kehilangan pengaruh di ruang ganti. Sementara Redknapp memperingatkan bahwa klub mungkin menghadapi 18 bulan masa sulit sebelum melihat perbaikan signifikan. Dalam upaya memperbaiki situasi, skuad Manchester United mengorganisir acara kebersamaan tim dengan menyewa arena bowling untuk meningkatkan semangat dan kerjasama antar pemain. Namun, hasil di lapangan tetap menjadi indikator utama dalam menentukan masa depan Amorim di klub. Jika tren NEGATEF berlanjut, terutama dengan kekalahan dari tim seperti Everton, masa depan Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United bisa terancam. Keputusan klub akan sangat dipengaruhi oleh hasil pertandingan mendatang dan respons tim terhadap tantangan yang dihadapi. Manchester City diperkirakan akan melakukan perombakan besar pada skuad mereka pada bursa transfer musim panas mendatang, dengan beberapa pemain kunci yang telah berkontribusi dalam meraih gelar juara sebelumnya, kemungkinan akan meninggalkan klub. Manajer Pep Guardiola dikabarkan berencana untuk menjual 8 pemain berpengalaman, termasuk Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, Ederson, dan Kyle Walker.
Langkah ini bertujuan untuk menyegarkan skuad dan memperkenalkan talenta muda yang lebih dinamis. Keputusan ini muncul setelah musim yang mengecewakan bagi Manchester City, di mana mereka tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid, gagal mempertahankan gelar Premier League, dan tersingkir dari Carabao Cup. Satu-satunya harapan mereka untuk meraih trofi musim ini adalah di FA Cup, di mana mereka akan menghadapi Plymouth Argyle di babak kelima. Pemain-pemain yang diperkirakan akan meninggalkan klub memiliki usia di atas 30 tahun, yang menunjukkan bahwa Guardiola ingin memperkenalkan pemain-pemain muda untuk masa depan tim. Meskipun demikian, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan skuad untuk menghadapi tantangan musim depan tanpa kehadiran pemain-pemain berpengalaman tersebut. Sementara itu, Manchester City telah melakukan beberapa perekrutan pemain baru pada bursa transfer Januari tahun 2025, termasuk Oumar Marmoush, Nick Gonzalez, Abdulkadir Husanov, dan Vitor Reis. Perekrutan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim dalam upaya mereka untuk kembali ke jalur kemenangan. Namun, keputusan untuk meminjamkan Kyle Walker ke AS Milan pada Januari tahun 2025 menuai kritik dari mantan pemain seperti Wayne Rooney, yang menyebutnya sebagai keputusan aneh mengingat peran penting Walker dalam skuad dan kebutuhan akan pengalaman di lini pertahanan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.